فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ada yang ditanyakan, silakan. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Dan kini kita telah masuk di sesi tanya jawab. Saat ini kita telah menerima pertanyaan Ustadz dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya memiliki teman yang gurunya selalu berkata buruk tentang pemimpin di atas mimbar. Dan Yang dulunya berkata buruk tentang pemimpin di atas mimbar. Dan mengajak para pendengarnya untuk memberontak pemimpin. Ketika kita sampaikan larangan memberontak pemimpin, mereka berkata, jika diam di tengah kezoliman, kita telah dibodohi. Bagaimana sikap kita menghadapi orang seperti ini dan bagaimana meluruskan pemahaman yang keliru demikian? iya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah hal ini terjadi adalah karena kurangnya ilmu. Kenapa? Karena jelas Nabi SAW melarang kita untuk memberontak, mengkudeta, untuk khuruj keluar. Jadi khawarij ya, keluar dari barisan kaum mukminin, dari pemerintahan yang sah. Hatta tara kuffaran bawahan, sampai kalian benar-benar melihat kekafiran yang nyata, baru boleh berontak. Ya, karena kurang ilmu tadi. Sekarang kalau kita ngelihat kekafiran yang nyata, apa kekafiran mereka? Apa kekafiran penguasa mereka? Di mana sisi kekafirannya? Kekafirannya karena dia berhukum dengan hukum Allah. Tadi dijelaskan. Ada rinciannya. 3 rinciannya. Sekarang masuk rincian yang mana? Oh enggak Ustaz, dia mesti menganggap itu lebih baik. Enggak boleh mesti-mesti. Berarti antum menyimpulkan sendiri. Data bayun belum? Kenapa harus tabayun? Kan sudah jelas. Harus tabayun. Allah kan berfirman dalam Quran surah Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, apabila datang seorang fasik membawa kabar berita kepadamu, maka carilah kejelasannya, tabayyun. Kalau enggak, kamu akan menghukumi suatu kaum dan kebodohan, dan kamu akan menyesal akibat apa yang telah kamu perbuat. Di baris halaman sebelah kiri, baris ketiga insyaallah. Ya gitu. Kemudian ketika kita berontak atau mau jihad, itu ada fikih jihad. Nah, harus belajar dulu, nggak sekedar ngomong, nggak sekedar antusias semangat doang, ya. Karena ada syaratnya. Ketika mau berontak huruf dari pemerintahan, yang syarat pertama benar-benar melihat kekafiran yang nyata. Apa kafiran nyata? Bukti nyata dari penguasa terus mengatakan, aku benci Islam, aku sekarang keluar dari Islam dan kami memerangi Islam. Kekafirannya nyata. Yang kedua, syaratnya an yakuna lil muslimina qudratun ala ghalabatihim. Seorang mukmin, kaum muslimin memiliki kemampuan untuk mengalahkannya. Kalau enggak, jangan kudeta. Ustaz tertindas. Iya, kenapa? Kalau kita enggak memiliki kekuatan untuk mengalahkannya, coba-coba kudeta yang terjadi apa? Mati konyol. Dan darah seorang mukmin lebih berharga bagi Allah daripada dunia dan seisinya. Antum mengorbankan darah ini lantaran ego sesaat, atau jangan-jangan bukan karena mau memerangi, mau menegakkan Islam, tapi mau jadi pemimpin kali, rela mengorbankan nyawa orang. Enggak boleh. Bahkan Allah telah jelas, kaidah fikih telah jelas, la darara wala dirar. Enggak boleh menjadi penyebab kemudaratan dan membuat kemudaratan. Tarkul mafasid aula min jalbil masalih. Kaidah fikih mengatakan meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada menggapai manfaat. Manfaatnya akan dapat, pemerintah ini geser dan diganti yang lebih baik manfaatnya kalau berhasil. Tapi kemudaratannya
hilangnya nyawa kaum mukminin yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Terjadi kerusakan, terjadi fauda, kekacauan dan semacamnya. Mudaratnya lebih besar. Padahal kaidah mengatakan menolak mudarat lebih didahulukan daripada menggapai manfaat. Berarti lebih dulu jangan. Ya. Dan yang ketiga, ketika digulingkan yakin bisa mendapatkan pemimpin yang lebih baik. Nah, ketika ini terpenuhi baru boleh kudeta, baru boleh khuruj. Kalau enggak bisa ya jangan. Ya. Apa kata para ulama mengatakan? Sultanun zalum khairun min fitnatin tadum. Atau kama qala. Pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada fitnah yang sepanjang zaman terus menerus. Ya, kita dipimpin pemimpin yang zalim, bersabar itu lebih baik daripada buat onar, kudeta semacamnya terjadi kerusakan huru-hara sepanjang zaman. Ya. Wallahu taala alam. Jadi bagaimana tadi cara menasihatinya? Yang pertama dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Nasihatilah dengan ilmu. Kenapa? Karena Allah firman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Berdakwahlah di jalan Tuhanmu dengan hikmah, sesuai Al-Qur'an Sunnah dengan lemah lembut. Wa mau'izatin hasanah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati ahsan, dan nasihatlah dengan cara yang terbaik. Berdebatlah, berdiskusi dengan cara yang terbaik. Berdebat dan berdiskusi butuh ilmu. Kul hadza sabili ad'u ila Allah ala basiratin kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakan ini jalanku, aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Maka harus di atas ilmu. Kalau ditanya bagaimana menasihatinya, dengan ilmu. Antum fahami dulu bagaimana fikih jihad, antum fahami dulu bagaimana fikih terhadap pemerintah, terhadap penguasa kaum mukminin, antum fahami dulu dalil-dalil yang dia pakai. Di antara dalil surah Al-Maidah tadi, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Apa tafsirnya? Baca di tafsir Ibnu Katsir. Tafsir At-Tabari dan semua kitab tafsir mengatakan kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mengeluarkan dari keislaman, maka tetap tidak boleh kudeta. Maka kalian jelaskan. Ketika kalian berbicara ini dalilnya, ini tafsirnya, berkata Mujahid, berkata Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, kemudian dia menafsirkan ayat itu dengan pikiran dia sendiri, maka jelas antum dengan senyum saja, santai, senyum, sudah, berarti selesai diskusi kita. Kenapa? Saya benar. Kok gitu? Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau kamu bersisi suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini saya bawakan ayat Al-Qur'annya, ini penafsirannya menurut perasaan para sahabat. Antum tafsirkan dengan otak antum sendiri. Berarti jelas saya lebih unggul. Maka dengan begini telah jelas saya lebih benar daripada antum berada dalam kesalahan. Selesai. Dia masih ngotot, gimana lagi? Kecuali kalau antum bisa bawa dalil, ini dalilnya sama, penafsirannya benar, penafsiran para sahabat saya turut. Tapi kalau nafsirkan antum sendiri, itu nafsir antum, tafsiran saya beda, gak pernah ketemu titik temunya. 10 kepala, 10 penafsiran. Tapi ketika satu penafsiran kepada penafsiran bagaimana usul tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Kalau masih nggak ada juga, baru ditafsirkan secara kekuatan bahasa Arab. Nah sekarang sudah ada tafsirnya di tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Muyassar. Setiap kitab tafsir menjelaskan hal itu. Tafsir dari perkataan para sahabat. Maka sudah bisa kita berhukum dengan hukum tersebut. Jangan pakai tafsiran sendiri. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sudah mau maghrib ini, pertanyaan terakhir nih. Ini ada pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Ana bingung perihal apakah kita harus menggunakan hukum negara demokrasi yang sesuai dengan aturan undang dan ulil amri pemerintah, atau tetap memakai hukum pandangan Islam dalam bernegara dan sebagai penduduk negara. Bersambung di belakang sana. Misalkan apakah sebaiknya kita berdemo karena demo diperbolehkan undang-undang dan pemerintah, sedangkan ada dalil hadis yang menganjurkan kita mematuhi ulil amri. Jazakallahu khairan sebelumnya. Ikhwatul iman, sekarang itu kita seakan-akan karena kurang ilmu tadi, seakan-akan kalau kita menjalankan undang-undang kita nggak berhukum dengan hukum Allah. Salah besar. Undang-undang kita banyak yang bersesuaian dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya. Sampai dasar kita Pancasila pun sesuai dengan hukum Islam. Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Sila yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat baik. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia.
Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Allah kisahkan orang-orang kafir, kalian ngeliat dia bersatu tapi hati-hati mereka terpisah. Allah suruh kita bersatu. Bahkan hadis Nabi, al-mu'minun lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Mukmin yang satu dan mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya, bersatu. Ya. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Allah firman ke Quran surah Surah, dan perkara mereka adalah musyawarah di antara mereka. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini tadi innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Semuanya sila ini sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Apa yang kita katakan kita menjalankan Pancasila enggak menjalankan syariat Islam di mana? Sudah menjalankan syariat Islam. Itu karena kurangnya ilmu tadi, ya. Kalau apalagi contoh ini, contoh demo diperbolehkan dalam undang-undang, tapi dalam Al-Quran dan Sunnah nggak boleh. Berarti gimana? Kan boleh, bukan wajib. Kalau boleh dilakukan nggak apa-apa, nggak lakukan juga nggak apa-apa. Ya sudah kita nggak lakukan juga nggak apa-apa, nggak usah demo nggak apa-apa, nggak salah. Beda kalau undang-undang mewajibkan demo. Kita nggak demo berarti kita melanggar suatu undang-undang. Kalau undang-undang membolehkan berarti boleh dilakukan, boleh nggak dilakukan kan? Ya sudah kita nggak usah demo. Sudah menjalankan undang-undang. Karena hukumnya boleh di undang-undang. Di hukum Islam nggak boleh. Berarti tidak usah demo aja, selesai masalah. Kan gitu. Maka ketika terjadi perselisihan, cari manhaj khuruz minal khilaf. Cari cara keluar cari metode yang keluar dari perselisihan. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah ini akan kita pertemuan pekan depan itu sedikit materinya, maka banyakkan di pertanyaan, dan sekaligus kita tutup kajian usul salasanya, dan insyaallah kita pikirkan kembali ke kitab apa, mengganti kitab apa lanjutan dari kitab usul salasa. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.